Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Artika Syafira dari kelas 12L. Tujuanku membuat video ini untuk mereview kitab tafsir yang kupilih, yaitu Tafsir At-Tabari karya Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Biografi penulis, nama asli beliau yaitu Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau lahir di Amol, Tabaristan pada tahun 224 Hijriah. Imam At-Tabari wafat di Baghdad pada tahun 310 Hijriah dalam usia lebih dari 85 tahun. Karya utamanya yaitu 1. Jami al-Bayan an Ta'wil Ayyi al-Quran. 2. Tarikh al-Rasul wa al-Muluk. Karakter dan hidup beliau dikenal sebagai sosok yang warok, zuhud, pemaaf, dan tidak mengejar jabatan maupun hadiah dari penguasa. Ia hidup membujang dan mendedikasikan seluruh waktunya untuk mengajar dan menulis. Selanjutnya, metode penafsiran. Kitab Tafsir At-Tabari menggunakan metode tahlili atau analitis dengan pendekatan utamanya tafsir bil al-ma'sur, yaitu menafsirkan ayat berdasarkan Al-Quran, hadis, serta atsar sahabat dan tabi'in. At-Tabari memaparkan riwayat secara lengkap, mengkritisi sanad, menggunakan pendekatan kebahasaan, tarjih, dan membahas fikih. Karakteristik kitab Tafsir At-Tabari ada 6, yaitu 1. Tafsir bi al-ma'sur menjadikan riwayat sebagai landasan utama. Ia mengumpulkan pendapat salaf, mengkritisi kualitas sanad atau perawi, ta'dil wa tarjih, dan memilih pendapat paling kuat atau tarjih. 2. Metode tahlili menafsirkan secara runtut ayat demi ayat dari Al-Fatihah hingga An-Nas. 3. Penguatan riwayat menggunakan narasi al-qaul fi ta'wil ayati kada. 4. Pendekatan kebahasaan menganalisis i'rab, kosakata, dan menggunakan syair-syair Arab klasik. 5. Menganalisis hukum menjabarkan berbagai pendapat madhab fikih dalam ayat-ayat hukum sebelum menentukan tarjihnya. Yang terakhir, tarjih. Tidak sekedar menukil, ia aktif menimbang dan memutuskan pendapat riwayat yang paling mendekati kebenaran berdasarkan analisisnya. Selanjutnya ada corak kitab Tafsir At-Tabari. Kitab Tafsir At-Tabari memiliki 5 corak, yaitu 1. Corak utama atau bil al-ma'thur. At-Tabari mengumpulkan riwayat-riwayat terkait penafsiran dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in dengan isnad lengkap. 2. Corak kebahasaan dan fikih. Selain riwayat, ia sangat detail menganalisis posisi kata, syair Arab, dan sintaksis. Ia juga membahas hukum-hukum fikih. 3. Metode tarjih atau komparatif. At-Tabari membandingkan pendapat yang berbeda dan menentukan mana yang lebih kuat berdasarkan argumentasi riwayat atau bahasa. 4. Metode tahlili atau analitis. Tafsir ini disusun secara berurutan sesuai mushaf, mulai dari Al-Fatihah hingga An-Nas. 5. Kritis terhadap riwayat. Ia tidak hanya menukil, tetapi mengkritisi kualitas hadis atau atsar, sanad, dan matan yang digunakan dalam penafsiran. Next, ada kelemahan metode. Kitab Tafsir At-Tabari juga memiliki kelemahan metode, yaitu 1. Pencampuran hadis sahih dan dhaif. At-Tabari menampilkan seluruh riwayat tanpa seleksi ketat. 2. Banyak riwayat Israiliyat. Fokus pada kelengkapan riwayat, membuat banyak riwayat Israiliyat yang kebenarannya tidak dijamin. 3. Kurang fokus tematik. Metode tahlili membuat penafsiran kurang fokus pada tema-tema tertentu. 4. Penjelasan berulang, pengulangan makna atau riwayat yang sama pada ayat-ayat yang serupa. Selanjutnya, pembahasan fikih terlalu panjang. At-Tabari memperpanjang pembahasan fikih dan perbedaan pendapat madhab secara detail. Yang terakhir, kritik sejarah lemah. Pendekatan bi al-ma'sur membatasi ruang untuk kritik rasional yang lebih mendalam. Yang terakhir, ada kelebihan metode. Kitab Tafsir At-Tabari juga memiliki kelebihan, yaitu komprehensif dan mendetail, menafsirkan Al-Quran secara rinci dari awal hingga akhir surah, mencakup aspek asbabun nuzul, munasabah, dan makna mufrodat. Yang kedua, kekayaan riwayat bi al-ma'sur, menggunakan banyak riwayat hadis
dan atsar dari nabi, sahabat, serta tabi'in, menjadikannya rujukan utama tafsir klasik. Yang ketiga, metode tarjih yang kuat. At-Tabari tidak hanya mengumpulkan pendapat, tetapi juga mengkritisi dan memilih pendapat yang paling sahih atau kuat. Selanjutnya, ada analisis kebahasaan atau lugawi, sangat memperhatikan struktur bahasa, Arab klasik, i'rab, dan syair-syair Arab yang memperkuat pemahaman makna ayat. Next, objektif dan wawasan luas, memaparkan berbagai pendapat ulama tanpa fanatik madhab, serta memuat disiplin ilmu penunjang seperti fikih dan teologi atau kalam. Yang terakhir, konteks sejarah, menghubungkan ayat dengan konteks sejarah atau sirah nabawiyah yang kaya. I just had to let you know you're